Selamat pagi teman-teman sekalian, ini adalah review buku Positioning, Al Ries dan Jack Trout. Jadi Al Ries dan Jack Trout ini adalah penulis hebat yang sangat kuat di dunia marketing ya. Bukunya salah satu yang paling top ya ini, Positioning, lalu Marketing Warfare, lalu Bottom Up Marketing, 22 Immutable Law of Marketing, dan ada Horse Sense dan beberapa materi lainnya ya. Beliau termasuk senior di dalam dunia marketing ya, dan beliau termasuk penulis yang sangat digemari oleh Pak Hermawan Kertajaya, karena itu ketika Pak Hermawan bikin STP ya, segmentation, targeting dan positioning. Jadi kita selalu mensegmenkan market kita kalau kita mau jual sesuatu, lalu menarget siapa yang kita kejar dan positioning kita di mana. Nah, positioning ini sebenarnya pemikirannya adalah tentang bagaimana kita memenangkan peperangan ya, the battle for your mind, the battle for your mind, perang di kepala Anda, di otak Anda. Jadi Al Ries dan Jack Trout ini bilang kita tuh setiap hari dapat begitu banyak iklan, dengar begitu banyak hal ya, dan masuk di dalam benak kita banyak sekali ya, sehingga kita itu kabur terlalu banyak ya. Sehingga butuh sebuah message yang tajam yang masuk ke dalam kepalanya orang dan membawa produk Anda, nama Anda, brand Anda masuk di kepalanya orang. Jadi mempunyai positioning di dalam benak Anda bahwa ini loh Anda gitu ya. Al Ries dan Jack Trout ini sering sekali memakai Coca-Cola sebagai contoh ya, The Cola War. Dia suka sekali dengan kalimat the real thing dari Coca-Cola. Dia menganggap itu membuat positioning itu jadi kuat gitu ya. Positioning itu bukan mengatakan bahwa I'm number one, so what gitu. Jadi positioning itu adalah memenangkan otak kita, di mana message atau pesan atau brand yang masuk ke dalam otak kita itu jadi teratas atau terunggul atau paling diingat gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, di dalam bukunya Positioning dia bicara tentang getting into the mind. Jadi otak kita itu ada the assault on the mind. Otak kita diserbu banyak hal. Jadi kita bagaimana caranya masuk ke dalam benak orang lain ya. Getting into the mind, di mana pada saat ini semua orang terlalu banyak beriklan, dan apalagi sekarang di dunia online ini semakin banyak lagi ya. Dan bagaimana caranya mereka masuk ke dalam benak kita. Itu salah satu hal yang didiskusikan cukup banyak adalah tentang nama brand ya, nama kita. Apa yang kita pakai. Dia cerita bahwa nama itu harus mudah diingat ya. Jangan dari kacamata kita, tetapi dari kacamata pelanggan kita gitu ya. Jadi kadang-kadang, ini contoh yang paling gampang. Saya suka pakai angka 83. Kenapa 83? Karena panggilannya Pak San ya. 83 itu dalam bahasa Mandarin Pak San. Jadi saya dulu pakai nomor mobil L83, teleponnya dulu pernah mencoba mencari 83. Tetapi sebenarnya 83 itu cuma cantik buat saya. Buat orang luar, nothing gitu, nothing. Sehingga tidak ada gunanya. Ini penting, ini menarik ya. Banyak sekali kita merasa, oh hal ini menarik buat saya karena begitu. Tapi dari kacamata orang luar, ini tidak menarik sama sekali. Padahal yang penting itu kacamata siapa? Kacamata orang luar gitu. Sehingga pembuatan nama, dia bilang, itu penting banget. Nama itu, nah dia bahkan buahnya halaman, dia cerita tentang nama ya. The power of name. Gimana kita harus memilih, intinya harus sederhana. Ya, hati-hati dengan generic name. Ya, orang kayak Aqua, kayak ini sekarang jadi generic name. Asalnya generic name bisa masuk urusan legal dan lain-lain ya. Tentu yang bagus itu kayak Sony, Kodak, Xerox ya. Itu kata-kata yang asalnya bukan generic, tidak ada di kamus, tapi dibuat mirip generic ya. Tetapi itu dapat masuk di dalam benak orang. Nah, kenapa orang itu masuk ke dalam benaknya? Karena dia yang pertama keluar. Pertama menempel di benak kita dan langsung terus ikut di benak kita. Nah, kita harus menciptakan hal-hal seperti itu supaya nama-nama itu masuk dan melekat di dalam benak kita ya. Hati-hati dengan produk yang namanya tidak ada ya. Bahkan dia menganalisa. Contohnya orang kenapa bilang LA ya. Tapi kenapa tidak bilang NY untuk New York? Walaupun ditulis-tulis NY ya. Karena NY itu dua kata. New York juga dua kata. Jadi orang lebih baik New York lebih gampang. Los Angeles itu lebih panjang. LA lebih pendek, mendingan LA gitu. San Francisco lebih panjang. SF lebih gampang diingat. Nah, ini contoh ya.
Jadi ada yang jadi singkatan dan ada yang tidak. IBM gampang diingat orang, International Business Machine itu jadi panjang. Jadi ini adalah era yang sudah tua banget ya. Bahkan dia bilang mempositioningkan brand saya sebagai personal brand itu juga powerful. Mempositioningkan Surabaya sebagai kota dagang atau Jamaika sebagai tempat destination atau sebuah ski resorts ya, atau sebuah negara atau sebuah pulau Bali itu harus dipositioningkan dengan tepat. Cara mempositioningkannya adalah supaya kita mudah diingat dan mempunyai hal yang paling ada di benak kita gitu ya. Banyak tahun lalu saya meng-create kalimat creating wow and aha. Creating wow and aha. Itu sebetulnya positioning saya ya. Menciptakan sesuatu yang wow. Wow itu eye popping, jaw dropping, membuat orang kagum, membuat orang kaget. Ini saya tulis the power of you ya di depan. Ini sebenarnya di depan ruang kerja saya ini, di depan ruang kerja saya di rumah ini sebetulnya ruang tamu yang berubah jadi ruang kerja ya. The power of you. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya wow, begitu orang datang, wow gitu ya. Dan aha itu tepat guna ketika saya ceritakan bahwa saya buat ini supaya unik, supaya pembelajaran terjadi mudah. Karena itu dulu saya memakai creating wow and aha. Dan bahkan IG saya dulu namanya wow and aha. Kaos ini pun digambar ini manual digambar ini ya. Jadi ini adalah sesuatu yang saya harapkan bisa menjadi sesuatu yang wow buat orang ya. Dan aha itu tepat guna. Dan orang ketika masuk bilang, oh iya saya cerita nih pengalaman saya supaya mudah diingat orang, supaya sesuatu itu kuat, sesuatu itu masuk ke dalam benak orang. Kita mau ketika Anda masuk ke ruang kerja kita, ke tempat kita di kantor kita di BWI ya, ruang training kita itu wow, begitu kaget. Wah, begitu kaget. Lalu begitu Anda latihan inovasi, main Lego, mainan design thinking. Ini lebih menancap di benak kita, sehingga banyak sekali perusahaan kalau mau mentrainingkan orang tentang inovasi, cari kita gitu. Kenapa? Karena mungkin masuk di dalam benak mereka, oh Pak Tanadi ini inovasi gitu ya, kreativitas yang dikuatkan. Walaupun kami juga mengajar leadership, time management, OKR, strategi planning, 5D MBA. Tetapi kami mencoba mengemas semuanya ini dengan sesuatu yang menarik gitu. Nah ini positioning. Bagaimana dalam the battle for your mind, perang ini bukan perang di kertas, tapi perang di otak kita. Ya, Pak Hermawan suka bicara soal mind share. Jadi mind share itu bukan market share. Kalau market share penjualan, Anda berapa persen dari market yang ada. Tapi mind share itu memenangkan benak orang. Anda harus berada di top of the mind-nya. Kita harus berada di ujung kita, di mana otak kita itu menjadi, otak pelanggan kita itu menjadi ingatnya kepada kita. Kalau dia ingat akan certain issue gitu. Jadi orang kalau memikirkan marketing, mikirkan Hermawan Kertajaya. Saya berharap kalau Anda memikirkan inovasi, memikirkan training, memikirkan Pak Tanadi gitu ya. Tentu tiap kita beda, banyak trainer yang ada, tetapi bagaimana Anda mempunyai sebuah positioning di otak Anda. Saya sudah membuat 120 review buku ya selama 4 bulan terakhir ya. Nah, menurut saya ini adalah positioning baru saya. Saya book review, saya membaca buku yang cukup dalam, saya jelaskan kepada Anda dengan cara yang sederhana, saya memberikan inspirasi kepada Anda tentang sesuatu ya, dan menunjukkan jalannya, gimana caranya untuk melakukan itu ya. Ini positioning baru sebagai book review ya, saya coba untuk paksakan setiap hari saya lakukan. Hari ini saya cerita tentang positioning. Ini sebenarnya saya ragu-ragu, ini sudah seminggu di tangan saya ya. Saya punya buku positioning ini, buku yang kedua kalau nggak yang ketiga ya. Yang lama sudah rusak, sudah dibuang gitu ya. Terus saya ini buku yang saya dikasih orang, dikasih teman baik saya. Buku tentang positioning, ya udah saya baca ulang gitu ya. Saya baca ulang, kemarin saya ketemu, saya coret-coret. Wah, ragu-ragu untuk dibuat review. Tapi akhirnya saya merasa ini penting buat teman-teman untuk bisa memposisikankan diri, terutama pada masa pandemi ini ketika perubahan drastis sekali. Orang yang dulu tidak tahu Pak San sekarang mungkin tahu Pak San. Orang yang dulu tidak tahu brand Anda sekarang mungkin tahu brand Anda. Dan posisi dari brand Anda di benak pelanggan itu jadi esensial dan penting. Dan kita harus bisa memenangkan perang di dalam benak pelanggan-pelanggan kita untuk menjadi top of mind dari brand kita, dari diri kita di dalam kategori yang ada di dalam bisnis kita. Jadi
Kita harus melihat segmentasi kita bagaimana, kita nargetkan klien yang mana, lalu bagaimana memposisikan diri kita supaya menarik buat target klien, target pelanggan, target customer, pembeli kita yang akan mencari kita, ya. Jadi saya menginginkan bahwa selain saya memberi inspirasi berbicara tentang the power of you, kekuatan diri Anda mampu untuk berubah, Anda mampu, tapi saya juga bersamaan dengan itu menunjukkan cara dan jalan yang paling efektif untuk menjadi brand yang ada di benak pelanggan Anda. Positioning Anda, ya. All Rise dan Jack Trout dengan buku saktinya, positioning yang sudah sangat tua dan sangat terhormat dan sangat disukai oleh orang marketing di seluruh dunia. Saya Thanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.